Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Ya ini kembali ini pertama kalinya lagi setelah 2023 ya. 2022 kita udah jalanin PD ini dan sekarang kita pindah ke jamnya sore dan di tempat yang baru lagi, dan kita percaya tetap tuntunan Tuhan akan terus menyertai PD Grace di tempat ini. Nama Tuhan. Baik, yuk sebentar kita akan mulai ibadah. Kita sama-sama kita tundukkan kepala, persatuan hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur karena penyertaan-Mu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Dan kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong setiap kami Tuhan sepanjang 2022. Dan sekarang kami percaya dengan tangan-Mu yang luar biasa Engkau juga akan menyertai setiap kami Tuhan Yesus itu sepanjang 2023. Dan kami tahu banyak hal yang akan terjadi di selama 2023. Tetapi kami percaya kami mempunyai Allah yang kuat. Kami mempunyai Allah yang hebat dan kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa yang akan selalu menjadi sahabat setia kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua hidup kami, masa depan kami, dan juga jalani ibadah ini Tuhan Yesus. Ini hanya di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu yang kuat. Kami mau serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan amin, amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan di sore hari ini. Bahwa setiap penyembahan-Mu jangan terlalu tegang di hadapan Tuhan. Biarlah sore hari ini kita membawa hati kita sembah Tuhan Yesus. Dia Allah kami, Dia Bapa yang luar biasa baik. Haleluya. Sembah dan puji nuhit hatamu. Sembah dan puji nuhit hatamu. Sembah dan puji nuhit hatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhit hatamu. Oh, sembah dan puji nuhit hatamu. Sembah dan puji nuhit hatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengatakan Yesus, kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan, ditinggikan
sembah. Kami mau sembah Kau Tuhan Yesus. Sembah dan puji Tamu Yesus Tuhan adalah. Katakan lagi lebih sungguh. Sembah dan puji Engkau, kami sembah Engkau. Nuhita, oh, Nuhita Tamu Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji Nuhita Tamu sembah Kau. Kami mau sembah Kau Tuhan Yesus. Oh, sembah dan puji Nuhita Tamu Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Nuhita Tamu. Sembah dan puji Nuhita Tamu. Sembah dan puji Nuhita Tamu Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Engkau Raja, kami sembah Kau. Oh haleluya, oh haleluya, kami sembah Kau Yesus. Shiralabayaralabashande, hialalabashakaralabayarabu. Haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Shiralabayaralabashande, hialalabashakaralabayarabu. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Oh, syaralabayaralabashakara. Semua sembah Dia sore hari ini. Mas Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship You. We worship You, Jesus.
cukup bagi kami Tuhan. Kau cukup bagi hidup kami Tuhan Yesus. Thank you God. Thank you for everything. Thank you for everything what you've done to us. Yes God. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough for me. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya Bapa. Dan kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau cukup bagi kami Tuhan. Dan kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau adalah sahabat kami yang setia, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, kami tetap bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang sangat sempurna bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Yuk. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur. Sekali lagi, sama-sama kata na 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 na.
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama katakan, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bapaknya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Sama kekali. Haleluya, ku memuji-Mu. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam semua. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Semua katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bapaknya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak sudahan. Biar yang bernafas memuji Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua syukur rahmat yang kakiku angkat, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bapaknya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
lagi katakan. Syukurlah. Mantap. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mendengar firman Tuhan. Kau terlebih besar Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih di dalamku, di dalam. Sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku,
di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja di dalam kami, dan Engkau Allah yang jauh lebih besar dari semua pergumulan kami. Engkau lebih besar dari semua lawan-lawan dan musuh kami. Engkau Allah yang tidak terkalahkan, Engkau Allah yang tidak terbandingkan, Engkau Allah yang tiada dua dan taranya. Terima kasih Bapa kalau kami boleh menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus melawat setiap kami. Tidak ada satupun dari kami Kau lalui, semua kami boleh berjumpa dan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu yang masih tersembunyi, yang selama ini kami tidak paham, kami tidak tahu. Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan, Tuhan selipkan mata rohani kami. Terangi hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami tundukkan semua pikiran hanya kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa lagi di Grace Community ya. Puji Tuhan ya. Tempatnya keren, kayaknya nih cocok jadi kafe ya. Habis ini ngafe gitu ya, luar biasa, keren ya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kita nafas hidup, kita bisa berjumpa lagi pada hari ini. Setiap hari kita bangun, kita harus bersyukur. Karena ada banyak orang yang gak bisa melewati hari. Kalau kita bisa ada hari ini, hari esok, dan selanjutnya semua karena kebaikan, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini saya mau sharing dari Matius pasal yang ke-25. Ini kayaknya jemaatnya media sosial banget ya. Semua handphone kayaknya tertuju ke saya ini ya. Luar biasa ya. Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-23 menulis demikian. Matius 25 ayat 14 sampai 23. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Garis bawahi kata mempercayakan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Garis bawahi kata kesanggupannya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu. Garis bawahi kata menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Sekarang dia punya berapa? 10 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya,
Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Jadi berapa sekarang? 4 talenta. Dikatakan maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara sekalian, salah satu tujuan Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk menyelamatkan kita. Tapi salah satu tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyingkapkan, untuk mengungkapkan rahasia kerajaan surga kepada kita. Kata menyingkapkan, kata to reveal, itu artinya apa yang selama ini masih misteri. Apa yang selama ini masih tersembunyi, apa yang selama ini tidak bisa dimengerti, dibukakan, disingkapkan, diberikan, dibukakan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kerajaan Allah selama ini sesuatu yang jauh, sesuatu yang misterius, sesuatu yang gak ada orang bisa search, gak ada orang yang bisa tahu, bisa mengerti bagaimana kerajaan surga itu. Tapi kita bersyukur Yesus datang ke dunia menyingkapkan kepada kita apa yang selama ini tersembunyi, apa yang selama ini rahasia, apa yang selama ini kita tidak pernah ketahui, sekarang diungkapkan, kita bisa ketahui. Sesuatu yang tadinya rahasia itu dibukakan. Sesuatu yang tadinya misteri sekarang diungkapkan kepada setiap kita. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mengerti prinsip kerajaan surga. Dan kita harus hidup dalam prinsip kerajaan surga. Kalau kau hidup dalam prinsip kerajaan dunia, kalau kau hidup dalam prinsip hukum-hukum dunia, maka level hidupmu di level dunia. Tapi kalau engkau ingin hidupmu di atas level dunia, engkau harus hidup dalam hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum surga. Nah, Tuhan menyatakan ini kepada kita supaya hidup kita enggak rata-rata, supaya hidup kita enggak biasa-biasa, tapi hidup kita above the average, hidup kita di atas rata-rata, hidup kita melampaui dimensi dunia yang sangat terbatas ini. Amin. Dan ketika kita hidup dalam prinsip-prinsip hukum-hukum kerajaan surga, maka kita hidup dalam dimensi yang supranatural. Kita akan berjalan dari mukjizat kepada mukjizat, karena kita tidak dibatasi oleh waktu lagi, kita tidak dibatasi oleh keadaan dan situasi, kita tidak dibatasi oleh semua yang ada di dunia yang fana dan sementara. Dunia ini semua terbatas, betul nggak? Dunia ini tergantung situasi dan kondisi yang ada. Tapi kalau Anda hidup dalam prinsip kerajaan surga, Anda tidak dibatasi oleh yang namanya situasi, kondisi yang ada. Di dunia ada COVID-19, tapi dalam kerajaan surga nggak ada COVID-19. Di dunia kita kenal yang namanya inflasi, resesi, depresi, pokoknya semua yang serba si. Orang Chinese bilang jadi puasi dan si, benar ya. Puasi itu setengah mati, si itu mati gitu saudara. Nah, dunia mengenal istilah si, tapi dalam kerajaan surga nggak ada resesi loh. Dalam kerajaan surga nggak ada inflasi loh. Dalam kerajaan surga tidak ada depresi loh. Semuanya nggak ada. Nah, kita harus belajar hidup higher, lebih tinggi dari dimensi dunia. Dan itu adalah dimensi kerajaan surga. Dan kita bersyukur Yesus datang ke dunia menyatakan misteri itu, mengungkapkan rahasia itu kepada kita. Dan kalau kita hidup berdasarkan hukum-hukum kerajaan surga, hidupmu akan berbeda. Hidupmu tidak akan sama lagi. Amin. Saudara sekalian, ini yang penting sekali yang saya mau tekankan kepada setiap kita pada hari ini. Ada satu hal yang luar biasa, dalam kerajaan surga punya satu prinsip yang namanya prinsip multiplikasi, prinsip pelipat gandaan. Dan Tuhan selalu bekerja dengan pelipat gandaan. Perhatikan, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan Allah memberkati manusia. Tahu berkat pertama buat manusia apa? Perhatikan ya, manusia tidak pernah minta untuk diberkati, tapi Tuhan berinisiatif memberkati manusia. Kita nggak perlu minta berkat.
Berkat sudah disediakan buat kita. Kita terima dengan iman kita. Amin, saudara. Ini yang paling penting. Berkat Tuhan pertama buat manusia apa? Kejadian 1 dibilang apa? Kita nggak lagi Natalan ya, udah lewat ya. Nggak lagi malam kudus sunyi senyap ya. Nah, saudara, berkat pertama buat manusia apa? Beranak cuculah dan berkembang biaklah, bertambah banyaklah. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang be fruitful, berbuahlah and be multiplied. Jadi hukum kerajaan surga, hukum yang berbuah. Hidup kita harus berbuah. Makanya Tuhan selalu menuntut buah. Buah pertobatan, betul nggak? Buah pelayanan, buah itu juga bisa berkat dalam hidup kita. Tuhan selalu ingin melihat buah dalam hidup kita. Buah roh, buah karakter yang muncul. Orang aku bertobat sih gampang, apa buktinya lu bertobat? Hidup berubah nggak? Betul nggak? Orang aku dia ikut Yesus, apa buktinya? Ada nggak buahnya? Karakter Kristus dalam hidup setiap kita. Nah, pertama dimulai prosesnya berbuah. Tapi yang kedua prosesnya disebut multiplikasi, berlipat kali ganda. Tuhan itu selalu memulai dengan benih, dan benih itu berlipat-lipat kali ganda. Anda punya satu benih mangga, Anda tanam benih mangga, maka Anda menghasilkan ribuan pohon-pohon mangga ke depannya. Betul nggak, saudara? Nah, ada multiplikasi yang terjadi. Yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 2. Kita bahas yang 2 aja. Nah, yang 5 itu kemudian menghasilkan 5, beruntung 5. Jadi prinsip kerajaan surga selalu untung. Amin. Selalu untung. Amin, saudara sekalian. Saya ketemu teman di Surabaya, dia cerita tentang masalah dia, tapi dia bilang selalu ada untungnya. Ada untungnya. Orang Kristen selalu untung, walaupun celaka ada untungnya, walaupun ada masalah ada untungnya. Betul nggak sah? Untung nih, orang Surabaya, untung nih, saudara, selalu untung, luar biasa. Nah, saudara sekalian, 5 talenta sekarang menjadi 5, jadi berapa? 10. Itu apa? Multiplikasi, pelipat gandaan. 2 jadi 4, itu apa? Multiplikasi, pelipat gandaan. Dan percayalah, hidup kita akan berlipat-lipat kali ganda. Hidup kita akan mengalami multiplikasi di tahun 2023 ini. Nah, rahasianya apa? Hukumnya apa? Hukum yang pertama kita kenal dengan hukum kepercayaan. Hukum kepercayaan. Maka dia dikatakan Tuhan itu Tuhan. Dan kita ini adalah hamba. Dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan. Ingat ya, pemiliknya tetap adalah Tuhan. He is the owner. Kalau kita bicara talenta di ayat ini tidak bicara karunia loh ya. Dedi punya talenta musik, Dedi punya talenta suara bagus, itu bukan talenta sebetulnya. Talenta itu uang, mata uang. Talenta itu mata uang. Seperti US dollar, Singapore dollar, ringgit, saudara, baht, itu mata uang. Talenta itu mata uang. Dan di sini Tuhan berbicara tentang uang. Tapi konteks Alkitab tidak cuma tentang uang. Prinsip kerajaan surga untuk setiap aspek kehidupan kita. Anda bisa pakai dalam pelayanan, Anda bisa pakai dalam rumah tangga, Anda bisa pakai dalam bisnis. Itu hebatnya firman Tuhan. Dia berlaku dalam segala sistem hidup kita sebagai manusia. Tuhan adalah owner. Saudara, ini yang penting. Kita bukan pemilik. Kita bukan owner. Yang pemilik adalah Tuhan. Jadi apapun yang kau punya dalam hidupmu, itu bukan punyamu. Itu punyanya Tuhan. Mobilmu bukan mobilmu, itu mobilnya Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Asetmu bukan asetmu, tapi itu asetnya Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Itu beda loh, saudara. Kalau Anda merasa diri Anda owner, Anda bisa sombong. Betul nggak? Gue punya ini loh, gue punya ini loh, gue punya ini loh, gue punya aset ini, punya aset ini. Gue ini Sultan Pik, gue ini Sultan Alam Sutra, gue ini Sultan Setiabudi, gue ini Sultan Casablanca. Betul nggak? Karena saya merasa saya punya. Tapi kalau kita nggak merasa kita punya, Anda nggak berhak untuk sombong. It's not yours. Betul nggak? Anda bisa main keyboard, bisa main musik. It's not yours. Itu Tuhan punya yang dipercayakan kepada Anda. Apa yang Anda mau sombongkan?
Apa mau Anda banggakan? Anda itu cuma hamba. Anda itu cuma orang kepercayaan. Yang punya adalah Tuhan. Ingat ya, Tuhan tidak pernah memberikan dunia ini kepada Adam dan Hawa. Tuhan mempercayakan kepada mereka. Makanya Alkitab berkata langit, bumi, dan seluruh isinya adalah miliknya siapa? Tuhan. He is the owner. Makanya dia yang layak untuk disembah. Tidak ada orang yang layak untuk disembah. Saya ngeri loh, saya khotbah di sebuah gereja. Kebetulan gembalanya orang huaya banget saudara sekalian. Itu kalau di gereja tiap minggu bagi-bagi uang, sultan banget. Ini bukan sultan abal-abal, ini sultan bener. Minggu suka bagi-bagi apa? Uang saudara. Dan semua pengerjanya dibayar, dikasih berkat oleh gembalanya. Satu hari saya khotbah di gereja itu, sementara saya khotbah tiba-tiba saudara semua pekerja masuk ke ruang belakang. Di ruang belakang, di belakang mimbar itu ada ruangan. Di situ Bapak gembalanya bertakhta di situ. Dan waktu sementara saya khotbah, semua pekerja itu jejer masuk ke dalam ruangan saudara. Rupanya dipanggil oleh Pak Gembala. Semuanya ngikut ke dalam. Saya sudah sedih ya. Aduh, he's the boss. Bukan Tuhan yang bos. He is the boss. Dan apapun yang dia katakan, dia berfirman, semua ngikutin. Orang gak butuh firman Tuhan lagi. Orang butuh firman bos. Orang gak perlu taat sama Tuhan lagi. Taat sama bos lebih dari cukup. Saudara ya, bisa diberkati luar biasa. Nah saudara sekalian, ini ngerinya. You are not the owner. Kamu bukan pemilik. Kamu adalah orang kepercayaan. Pemiliknya tetap adalah Tuhan. Dia panggil, dia percayakan. Dalam bahasa Inggrisnya kita ini steward, kita ini pengelola. Manajer pertama langit dan bumi itu siapa? Adam dan Hawa. Itu manajer pertama. Dan kita ini manajer atas semua aset yang Tuhan berikan. Betul gak saudara? Makanya semua yang kita punya jangan pernah merasa itu punyamu. Itu punyamu, itu bukan punyamu. Itu punyanya Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Itu yang penting. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercayai. Ada beda loh, kita percaya Tuhan dengan Tuhan percaya kita loh. Lihat ya, ada beda loh kita percaya Tuhan dengan Tuhan percaya kita. Ya kita semua udah percaya Tuhan. Saya percaya semua kita udah percaya Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan, Tuhan percaya nggak sama Anda? Anda dapat dipercayai nggak oleh Tuhan? Betul nggak? Anda bisa dipercayai enggak dalam masalah kesulitan yang ada? Tuhan kasih masalah, itu ujian buat kita. Masalah kesulitan itu ujian. Tuhan izinkan Anda mengalami itu. Anda bisa dipercaya enggak dengan kesulitan itu? Kenapa Yusuf diangkat Tuhan luar biasa? Karena Yusuf bisa dipercaya dengan masalah, penderitaan yang luar biasa. Dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri loh. Dibully oleh saudara-saudaranya sendiri, difitnah oleh istri Potifar, masuk dalam penjara pun dilupakan. Betul gak saudara sekalian? Itu dialami oleh Yusuf. Tapi satu hal yang hebat, Yusuf gak pernah sakit hati, Yusuf gak pernah dendam, Yusuf gak pernah kecewa, Yusuf gak pernah kepahitan. Betul gak? Tidak ada ayat Alkitab berkata Yusuf sakit hati pada saudara-saudaranya. Zaman saya SMP dulu ada satu film yang terkenal saudara, yang kalau nggak salah pemainnya Rebecca Giling dalam itu Eden gitu lah ya. Itu terkenal sekali. Jack Sanders, apa namanya? Jack Sanders, Rebecca Giling itu ya. Apa namanya? Hah? Apa? Return to Eden ya. Ya itu ya Jack Sanders ganteng-ganteng berseri itu ya. Waduh itu jahat banget ceritanya tentang, ada satu lagi cerita Dynasty ya. Nah saudara sekalian Dynasty ya, itu keren banget ya. Itu viral banget zaman. Ketahuan umurnya ya, kelihatan umurnya, aduh bongkar rahasia umur ini. Yang sekarang nggak tahu ini film-film itu. Sekarang lain ceritanya lain sekarang ya. Nah saudara-saudara sekalian, biasanya kalau pengkhianatan, disakiti, masuk penjara, betul nggak? Dia kemudian dia ubah mukanya, dia balas dendam, betul nggak? Dunia penuh dengan pembalasan dendam.
Dunia penuh dengan kebencian, dunia penuh dengan kepahitan. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Makanya saudara perhatikan, dunia penuh kepahitan, dendam, sakit hati. Tapi Yusuf apa sakit hati? Enggak loh. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Dia bisa dipercaya dengan kesulitan. Dia bisa dilulus dalam ujian Tuhan terhadap masalah pergumulan yang dia hadapi. Dan dia layak untuk dapat bintang. Dia layak untuk jadi orang besar. Ada berapa banyak orang dikirim masalah malah hancur oleh masalah. Karena responnya salah, attitude-nya salah, sikapnya salah terhadap masalahnya. Nah saya mau tanya, Anda dikasih masalah. Anda bisa bersyukur nggak dalam masalah Anda? Anda bisa melihat melampaui masalah Anda nggak? Betul nggak? Kita harus bisa melihat loh, melampaui apa yang kita sedang alami. Kita harus bisa melihat ada apa behind ini. Setelah ini looking forward, melampaui ini apa nih sebetulnya maksud Tuhan mengizinkan ini terjadi. Dan Yusuf tuh bilang gini loh, kamu merencanakan yang jahat sama aku. Tapi apa? Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Dia bisa melihat melampaui pengkhianatan saudara-saudaranya. Itu orang hebat. Amin. Kita nggak meratapi apa yang sedang terjadi. Kita nggak sedih, nggak kecewa, nggak kepahitan dengan apa yang terjadi. Kita harus bisa melihat forward, jauh melebihi apa yang terjadi pada kita. Ada sesuatu di balik ini yang Tuhan rencanakan, yang kita belum mengerti, yang kita belum paham, tapi kita percaya itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin, saudara. Ini yang penting nih. Belajar dari Yusuf. Bahkan Yusuf itu hebat sekali. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Waktu dia bertemu dengan mereka, Alkitab berkata dia menangis sekencang-kencangnya dan dia saudara-saudaranya tidak tahu siapa dia. Dia bongkar, saya Yusuf adikmu yang kau berusaha bunuh, yang kau jual itu. Saudaranya gemetar, ketakutan. Makanya orang kalau berbuat dosa, orang kalau berbuat salah itu takut sendiri, saudara. Takut, mereka gemetar. Jangan-jangan Yusuf bisa membalas mereka. Yusuf orang hebat loh bro. Yusuf itu pemimpin loh. Dia raja muda loh. Apapun yang dia katakan itu sehebat firman. Dia bilang bunuh, mati mereka semua. Tahan, masuk penjara semua mereka. Jadi bayangkan ketakutan mereka kepada Yusuf. Dan Yusuf bisa pakai kuasanya untuk balas dendam. Betul nggak? Kita kan kalau ada orang sakiti kita kan, ntar gua kaya loh, gua hajar habis lo. Betul nggak? Ntar gua nih, gua balas lo. Dunia penuh dengan pembalasan dendam. Betul nggak? Anda nonton film India, isinya balas dendam. Apa? Betul nggak isinya? Tumpah segoe, ditagih hutangnya, cekot-cekot sirai. Betul nggak? Betul nggak saudara? Nonton film-film Chinese, Wong Fei Yong. Lu harus bayar hutang, tang. Balas dendam. Semuanya balas dendam, betul nggak? Tapi Yusuf nggak balas dendam. Kenapa? Dia bisa melihat jauh melebihi masalah pergumulannya. Amin. Bahkan waktu saudara-saudaranya gemetar, dia bilang sini, mari dekat, mari dekat, mari dekat. Ya ampun, luar biasa. Ini orang yang jahatin dia loh. Ini orang mau bunuh dia loh. Ini orang yang iri sama dia loh. Ini orang yang sudah jual dia loh. Yang jual dia, yang hianati dia. Ini orang, terus dia bilang gini, mau foto ya Pak ya? Mau pose siapa nih Pak ya? Nah saudara, ini orang yang saudaranya mau jahatin dia. Tahu gak saudara? Mari dekat, mari dekat. Kalau saya nih, ada orang musuh saya, jauh menjauh. Kalau dia lewat sana, saya lewat jalan sini, betul gak? Ini bilang mari dekat. Wow, ini orang yang merangkul banget. Ini orang ngampuni banget. Dia bisa melupakan kesalahan saudara-saudaranya. Ini orang yang hebat saudara. Makanya layak Yusuf tuh dipakai dan diurapi Tuhan luar biasa. Layak banget. Kualitasnya ciamik kata orang Surabaya. Betul gak saudara? Anda bisa dipercaya nggak dengan masalah kesulitan? Baru dikit masalah aja udah mewek, udah cengeng, udah ngambek, udah kecewa, udah sakit hati, udah dendam. Tuhan jahat, si Dedi jahat, sakit. Di sini sih nggak ada ya, nggak ada bedanya ya. Nah saudara, Yusuf bisa dipercaya dalam pergumulan masalah dan itu hebat. Yang kedua, bisa nggak Tuhan percaya Anda dengan kedudukan, dengan kekuasaan,
dengan jabatan. Banyak orang waktu ada masalah bisa dipercaya. Tapi begitu kaya belum tentu bisa dipercaya. Begitu dia sukses belum tentu dia bisa dipercaya. Begitu dia hebat belum tentu bisa dipercaya. Betul nggak saudara? Justru jebakan yang paling hebat bukan waktu susah. Jebakan yang paling mengerikan waktu diangkat Tuhan. Anginnya makin kencang, betul nggak? Makanya Tuhan bilang sama orang Israel, ketika kamu masuk tanah Kanaan, kamu makan enak nih, berlimpah-limpah susu dan madu. Kamu menjadi gemuk, kenyang, dan puas. Hati-hati. Jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allahmu. Kita lupa Tuhan waktu kapan? Di atas apa di bawah? Di atas. Waktu terkenal orang lupa Tuhan. Waktu sukses orang lupa Tuhan. Waktu diberkati dia lupa itu berkat datangnya dari Tuhan. Makanya sudah jangan lupakan Tuhan. Lihat kiri kanan bilang, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, amin. Selalu ingat kita ini cuma steward. Kita ini cuma orang kepercayaan. Pemiliknya adalah Tuhan. Dia mau ambil sekejap aja dia bisa ambil loh. Betul nggak? Dia mau ambil sekejap aja dia bisa ambil. Nyawa kita pun dia bisa ambil. Harta kita dia bisa ambil. Siapa yang bisa larang? Si Ayub bilang, aku datang telanjang. Aku datang tidak ada apa-apa. Aku kembali juga nggak punya apa-apa. Terpujilah nama Tuhan, ini orang hebat juga nih. Habis anaknya mati, harta habis, dia sakit, penyakit kulit. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Tahu nggak targetnya iblis menguji si Ayub tujuannya apa? Supaya Ayub mengutuk Tuhan Allahnya. Ayub mengutuk Tuhan. Kecelai 1-0. Bukannya Ayub mengutuk Tuhan Allah, dia malah berkata, terpujilah nama Tuhan. 1-0 buat si iblis, saudara. Amin. Dia gagal membuat Ayub mengutuk Tuhan. Ini orang yang lulus dalam penderitaan. Tapi ketika diberkati, ketika sukses, Anda bisa dipercaya nggak? Pakai kekuasaanmu untuk memuliakan Tuhan nggak? Banyak orang kalau sudah bos, sudah kedudukan tinggi, dia menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan berkat dalam hidupnya. Orang itu pelit bukan waktu miskin loh. Orang itu pelit waktu apa? Hati-hati kalau kaya ya. Makanya banyak Tuhan gak kasih kita kaya, takut kita pelit kali ya. Betul gak saudara? Benar. Orang kaya itu hitungan saudara. Benar. Kadang-kadang maaf ya, orang-orang yang biasa-biasa itu generous loh. Orang-orang yang kita pikir ada teman saya orang kaya sudah cuma PHP doang, pemberi harapan palsu doang. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Tapi bisa memberkati itu dengan luar biasa loh saudara. Makanya jangan lihat orang dari casingnya. Betul gak? Oh ini keren nih. Ini ngutang, endorse saudara. Betul gak? Betul gak ya? Jangan tertipu dengan casing, penampilan. Saudara harus belajar loh. Belajar. Seringkali begitu. Orang sering lupa Tuhan ketika dia kaya, dia sukses. Makanya itu jebakan. Bisa gak Tuhan percaya Anda dengan kekayaan, dengan harta. Dan Yusuf bisa dipercaya Tuhan. Daud itu ditegur Tuhan. Bukan karena dia berzina, bukan saja karena dia berzina dengan Batsheba. Tapi tahu kenapa Tuhan marah sama Daud? Karena memang dia berzina, itu dosa. Tapi karena dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk membunuh Uria suaminya Batsheba. Dia punya tentara yang setia loh. Dia punya tentara yang loyal. Tapi saudara karena dia menutupi aibnya sama Batsheba, dia bunuh siapa? Uria. Dan Tuhan marah sekali yang Nathan datang sama Daud kan, Nathan tegur Raja Daud kan. Nathan itu hebat loh. Nathan itu kayaknya orang Jawa, bukan orang Sumatera saudara. Kalau orang Sumatera udah mati dipancung dia. Raja, ngaco kau berzina sama istri orang kau, awas kau. Mati dia langsung. Tapi dia orang Jawa, diplomat dia. Dia cerita ada seorang punya seekor ini, kemudian datang tetangganya ambil. Wah dia ceritakan, Daud bilang bunuh orang itu. Orang itu kau katanya saudara. Nah itu caranya luar biasa. Tuhan kadang-kadang bisa menegur kita dengan keras.
Tapi kadang-kadang Tuhan bisa menegur kita dengan cara yang lembut. Betul nggak? Kalau dengan cara lembut nggak mempan, ya yang keras, betul nggak? Dan luar biasa, Daud itu ditegur Nathan. Kenapa? Karena dia menyalahgunakan kuasanya untuk membunuh Uria. Makanya sampai mati pun Alkitab mencatat Batsheba sebagai istrinya Uria. Nggak pernah dibilang istrinya Daud. Istrinya Uria. Nah, saudara sekalian, bisa nggak Tuhan percaya Anda dengan kekayaan? Halo? Saya punya teman nih, kere, miskin, jaga toko, cinta Tuhan, sayang sama Tuhan, melayani Tuhan, semangat banget, diberkati punya toko. Dari jaga toko, punya toko. Diberkati dari punya toko, punya pabrik. Dan satu produknya beberapa tahun yang lalu itu viral, terkenal, mereknya, brandnya terkenal. Tapi saya nggak usah sebutkan apa nama brandnya ya, kita nggak kepo di sini kan. Nah, saudara sekalian, begitu sibuk pabrik besar, tambah terkenal, order tambah banyak, nggak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan. Nggak punya waktu lagi untuk datang ibadah hari Minggu. Sibuk main golf, sibuk ketemu customer, sibuk entertain customer-customernya. Gak punya waktu untuk Tuhan. Kalau anaknya ke gereja, dia bilang titip salam buat Tuhan Yesus. Kurang ajar gak? Tapi Tuhan sayang sama dia. Tuhan baik sama dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu hari komplek pabriknya kebakaran. Ini true story, komplek pabriknya kebakaran. Anak buahnya telepon, Pak celaka. Komplek pabrik kebakaran dan api sedang menjalar datang ke pabrik kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam keadaan seperti itu, orang biasanya ingat sama Tuhan. Betul nggak? Itu hebatnya, kalau kepepet ingatnya sama Tuhan. Begitu kaya hantu. Nah, saudara sekalian, begitu kepepet ingatnya sama Tuhan. Dia tiba-tiba sadar, dia tertegur. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai kebakaran untuk menegur kita kembali ke jalan yang benar. Dia akhirnya datang sama Tuhan. Karena udah lama gak ke gereja, gak tahu lagu-lagu yang baru. Waktu Tuhan pasti. Dia gak tahu lagu Yesus mendengar, dia gak tahu lagu itu. Jadi begitu dia datang, dia ingat satu lagu, dia nyanyi. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dia nyanyi haleluya, nangis Tuhan yang Maha Kuasa. Dia nyanyi sepenuh hatinya, minta kemurahan anugerah Tuhan, dan luar biasa. Begitu dia selesai berdoa, ditelepon dia bahwa api sudah padam, pabriknya selamat. Terus anaknya keluar dari kamar dia ketok pintu kamar bapaknya. Papa gila, papa tadi nyanyi lagu apa? Coba dari depan. King Kong badannya besar, benar gak? Tapi kalau lagi kepepet ya, lagu King Kong badannya besar bisa selamatkan pabrik loh saudara. Tapi akhirnya dia sempat datang lagi sama Tuhan, tapi dia jatuh dalam narkoba karena pergaulan, akhirnya dia meninggal. Saudara, ironis ya, orang lupa Tuhan bukan pada waktu menderita. Susah itu semangat banget melayani. Begitu sudah kaya, bye-bye Tuhan. Lupa sama Tuhan. Bisa nggak Tuhan percaya Anda dengan masalah, penderitaan, dengan kekayaan, kesuksesan? Betul nggak? Makanya saya berpikir, kenapa ada teman saya jadi gembala, jemaatnya itu ya itu saudara sekarang seperti kotek mati 4, tinggal 7 begitu saudara. Ya, kenapa? Kalau jemaatnya besar mungkin keadaan akan berbeda ya. Dia jadi sombong, dari ya. Tuhan bilang daripada lu gua kempesin duluan deh ya. Betul nggak saudara? Nah saudara sekalian, bisa nggak Tuhan percaya Anda dengan masalah, ujian? Yang ketiga, bisa nggak Tuhan mempercayai Anda dengan hal-hal yang kecil? Dengan hal-hal yang kecil. Semuanya dimulai dari hal yang kecil. Kata setia itu can be trusted. Itu artinya dapat dipercaya. Anda bisa dipercaya nggak dengan hal yang kecil? Orang nggak suka hal yang kecil. Orang mau langsung jadi besar. Padahal semua hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Belajar dari Daud.
Daud tuh hebat loh. Ketika Daud diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, apakah besok dia langsung jadi raja? Enggak. Dia kembali lagi ke padang gembala, menggembalakan kambing dan domba. Makanya orang suka bilang, anointing time is not appointing time. Ketika Anda diurapi bukan berarti besok Anda jadi raja, enggak. Ada proses, ada training yang belum selesai yang harus dilalui oleh Daud. Tuhan melatih dia di padang gembala loh. Dia belajar leadership di mana? Di padang gembala. Dia setia dengan domba-domba yang cuma beberapa ekor itu, dia gembalakan mereka, dan ketika dia setia dalam perkara kecil, dapat dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan percayakan bangsa buat Daud. Jadi raja gembala atas bangsa Israel. Makanya setia dalam perkara yang kecil. Dapat dipercaya dalam perkara yang kecil, Tuhan akan shift hidup Anda jadi perkara yang besar. Setia dalam pelayanan yang kecil, Tuhan akan berikan pelayanan yang besar. Bagi Tuhan mengubah itu gampang banget. Betul gak saudara? Nah di situ dia belajar leadership. Di situ dia belajar rendah hati. Di situ dia belajar bergantung kepada Tuhan. Sudah dia belajar bergantung sama Tuhan. Gak mungkin anak 15-16 tahun bisa mengalahkan singa dan beruang. Gak mungkin. Gak mungkin. Ada yang anaknya 15-16 tahun lawan singa beruang, itu tega orang tuanya tuh, betul nggak? Orang tuanya kalau dibaptis mesti ditenggelamin 18 menit tuh saudara, betul nggak? Nggak ada orang tua kasih anaknya lawan singa beruang 15-16 tahun, nggak mungkin. Di situ Daud mengandalkan Tuhan. Makanya waktu dia lihat Goliat dia nggak takut. Hei bro, lu kayak singa lu kayak beruang, babe gue udah ngelatih gue nih, ngelawan singa beruang. Gua kampan kecil, betul nggak? Sementara orang Israel melihat Goliat sebagai raksasa, tapi bagi Daud dia lihat kecil karena dia udah biasa melawan singa dan beruang. Betul nggak saudara? Makanya dia tidak datang dengan nama Daud, tapi dia datang dalam nama Tuhan semesta alam. Dia tahu Tuhan yang sudah membuat dia mengalahkan singa. Tuhan yang sudah membuat dia mengalahkan beruang. Dan Tuhan yang akan membuat dia bisa mengalahkan Goliat. Saudara, kita belajar bergantung kepada Tuhan dalam perkara yang kecil. Makanya saya selalu bilang, excellent dalam perkara yang kecil. Excellent dalam perkara-perkara yang sederhana. Ketika kau terbiasa kecil excellent, ketika Tuhan berikan perkara yang besar, engkau sudah excellent. Betul nggak saudara? Ini yang penting dalam hidup kita. Bisa nggak Tuhan percaya Anda? Bisa nggak Anda jadi orang kepercayaan Tuhan? Lihat kiri kananmu, kamu orang kepercayaan Tuhan nggak? Haleluya, haleluya. Kalau kau bisa dapat dipercaya dalam hal yang kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Dari orang yang dapat dipercayai, Tuhan minta satu hal, pertanggungjawaban. Tuhan itu pergi, dia pergi. Tapi satu hari dia balik loh. Dan dia mengadakan perhitungan. Dia minta pertanggungjawaban. Dedi, aku sudah kasih kamu 5 talenta. Mana pertanggungjawabannya? Betul enggak? Dipanggil lagi namanya. Aku sudah berikan kau 2 talenta. Mana pertanggungjawabannya? Aku sudah berikan kau 1 talenta. Mana pertanggungjawabannya? Nah, kita satu saat harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Jadilah hamba yang bertanggung jawab. Kalau melayani dengan bertanggung jawab. Kalau bekerja dengan bertanggung jawab. Apapun profesi yang Tuhan percayakan kepada Anda, bertanggung jawablah. Atau mungkin sudah bilang gini, Pak, ini kayaknya bukan panggilan saya deh. Ini bukan bagian saya deh. Tanggung jawab aja, setia aja. Nanti pada waktu yang tepat Tuhan pindahkan engkau pada yang porsi yang sesungguhnya. Saya pernah jadi gembala. Saya ini dulu gembala, gini-gini tampaknya gembala loh saudara ya. Ya kayak Leminho gini saya gembala. Saya pernah merintis gereja di Cirebon, di Makassar, di Batam dan di Singapura. Saya gembala loh, saya gembala dan cukup sukses. Tapi saya tahu panggilan saya bukan gembala. Saya merasa walaupun saya cukup berhasil ya, saya merasa saya nggak berhasil. Saya merasa ada sesuatu yang that's not me. Ini bukan gue banget deh. Karena menggembalakan jemaat itu stresnya luar biasa. Lebih baik gembalakan domba benar daripada ngembalain orang. Repot ngurusin orang benar.
Betul nggak ya? Ngurusin orang tuh repot. Saya pernah bubarin ke wanita di gereja saya. Rese. Mau Natalan itu ribut, mau vokal grup, ribut soal lagu apa mau dinyanyikan. Ibu-ibunya kan kepo. Yang satu mau lagu ini, satu mau lagu ini, satu mau lagu ini. Udah lagu dapat, sekarang ribut soal seragam. Bubar itu kaum wanita. Nggak gampang ngurusin ibu-ibu. Betul nggak? Nggak gampang loh ngurusin wanita loh, bener. Memang the power of emak-emak itu luar biasa, bener. Bener lah. Nah saudara sekalian gak gampang loh. Gak gampang, saya tahu itu. That's not me. Stres saya jadi pendeta. Stres saya jadi gembala. Stres. Tapi saya belajar bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Karena ini pekerjaan Tuhan. Saya harus do the best. Saya harus lakukan dengan sepenuh hati. Walaupun dalam hati saya kecil, ini bukan saya. Tapi ada waktunya. Tuhan panggil saya keluar dari itu. Dan saya jadi berkat sekarang, puji Tuhan. Tapi saya dilatih Tuhan dalam pengembalaan. Makanya saya kalau khotbah di gereja-gereja, gembala-gembala percaya sama saya nggak akan mungkin curi domba mereka. Karena saya pernah merasakan sakit hatinya jadi gembala. Betul nggak? Saya pernah rasain. Kalau penginjil-penginjil murni kan hajar aja, apa pindah. Kalian di Grace Community sepi ikut buang gitu kan saudara. Gampang kan, kosong ini, betul nggak? Kalau orang nggak gembala, tapi saya pernah jadi gembala. Saya merasakan betapa nggak gampangnya menggembalakan orang, itu nggak gampang. Makanya saya respect sama para gembala-gembala. Salut sama kepada gembala-gembala. Benar loh, kalau mereka bisa umur panjang jadi gembala itu luar biasa. Saya baru berapa tahun jadi gembala, stroke ringan saudara sekalian. Nah jemaat yang diberkati, percayalah. Kita harus dapat dipercaya. Amin. Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Yang kedua dikatakan, lalu dia memberikan, yang satu dibeli 5 talenta, 1 2 talenta, yang satu berapa? 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, menurut kapasitasnya, kemampuannya. Jadi Tuhan mempercayakan kita berkat. Apapun dalam hidup kita berdasarkan kemampuan kita. Berdasarkan kesanggupan kita, berdasarkan kapasitas hidup kita. Saya berpikir gini, Tuhan kok gak adil ya? Tuhan ini gak adil banget. Dia panggil 3 hamba, yang 1 5, yang 1 2, yang 1 1. Bagi saya adil itu, kalau 3-3 dipanggil, 3-3-nya dapat 5. Adil kan? Enggak. Tuhan, kerajaan surga enggak, prinsipnya enggak gitu. Kerajaan surga berdasarkan kapasitas kita. Berdasarkan kesanggupan, kemampuan kita, Tuhan berkati hidup kita. Kalau Anda punya kapasitas 5, kau dapat 5. Tapi kalau Anda kapasitasnya cuma 2, Anda dapat 2. Kalau kapasitas Anda cuma 1, Anda cuma dapat 1. Makanya saudara sekalian, ini kapasitas ini penting sekali. Nah, jangan pada iri sama orang lain. Jangan pada membandingkan dengan orang lain. Tuh orang kok lebih diberkati ya. Kok orang tuh lebih sukses ya. Kok orang tuh lebih dipakai Tuhan. Itu kapasitas dia. Dia punya kapasitas itu, nah Anda harus memperbesar kapasitas Anda supaya Anda menjadi seperti dia. Betul nggak ya? Jangan iri sama dia, jangan mengingini apa yang dia miliki. Kita jadi diri kita, lihat kapasitas tiap kita. Makanya dikatakan oleh Alkitab, Tuhan memberkati kita berdasarkan ukuran iman kita. Betul nggak? Kalau imanmu besar, kau terima besar. Kalau imanmu kecil, kau terima kecil. Kalau imanmu banyak, kau terima banyak. Kalau imanmu sedikit, kau terima sedikit. Masing-masing menurut kapasitasnya. Tuhan gak pernah over capacity loh. Betul gak? Lift ada kapasitasnya. Kapasitas lift 10 orang, kita isi 100 bisa? Bisa. Numpuk. Tapi liftnya jebol. Betul gak ya? Betul gak? Kapasitas. Ada orang buka restoran. Kapasitasnya dia bisa nampung, ini ada benar, satu restoran baru dekat rumah saya buka. Dia nggak kira akan rame, dia nggak kira akan rame. Ternyata rame, bludak sudah, nggak siap. Pelayanannya nggak siap, orang-orangnya nggak siap, semua nggak siap. Akhirnya apa? Bukan jadi berkat, malah jadi bencana. Betul nggak ya? Kenapa? Melebihi kapasitas, melebihi kemampuan, melebihi kesanggupan. Tuhan kasih berkat bukan untuk menghancurkan kita loh.
Tapi berkat itu untuk kita nikmati. Betul nggak? Maka dari itu kapasitas itu penting banget. Ada yang dikasih 5, kasih 2, kasih 1, masing-masing menurut kapasitasnya. Ada 3 kapasitas yang Tuhan lihat. Yang pertama kapasitas iman kita. Betul nggak? Iman itu penting sekali. Ada orang imannya besar, dia terima besar. Ada orang imannya kecil, dia terimanya kecil. Tergantung kapasitas iman kita. Tahu ada berita baiknya. Kapasitas iman kita bisa diperbesar. Caranya gimana? Melalui penderitaan. Iman itu bertumbuh melalui apa? Penderitaan. Ternyata penderitaan stretching iman kita. Kenyamanan membuat iman kita jadi lumpuh. Jangan merasa nyaman. Udah cukup deh. Segini aja udah oke nih. Gue udah jago banget nih. No. Ketika Anda nyaman, imanmu stop. Imanmu jadi lumpuh. Penderitaan itu stretching iman kita. Membuat kita mengandalkan Tuhan. Mencari Tuhan. Makanya the most powerful prayer is a kepepet prayer. Betul gak? Orang cari Tuhan kalau lagi kepepet. Iman itu bertumbuh dalam penderitaan, dalam tekanan. Kita bisa perbesar kapasitas iman kita melalui penderitaan. Yang kedua, yang Tuhan lihat kapasitas hati kita. Ini penting. Makanya Daud berkata, selidikilah hatiku. Tuhan gak pernah lihat penampilan. Tuhan selalu lihat hati kita. Tuhan akan berkati kita berdasarkan hati kita. Nah, hati ini harus selidiki. Apa isi hati kita? Ada apakah iri hati? Apakah kecewa? Apakah dendam? Apakah macam-macam isi hati kita ini? Tidak hanya kita dan Tuhan yang tahu. Makanya motivasi hati itu harus dijaga. Apapun yang kita lakukan mesti tanya why. Mengapa saya lakukan ini? Mengapa saya buka persekutuan ini? Mengapa saya buka komunitas ini? Tujuannya apa? Banyak orang tujuannya salah. Hatinya salah. Nah, kalau hatimu benar, kau akan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, bagaimana hati kita bisa kapasitas hati kita diperbesar? Yaitu selidiki hati kita terus. Search hati kita terus. Tanya terus why. Kenapa tuh? Kenapa saya lakukan ini? Apa motivasi saya lakukan ini? Yang ketiga, Tuhan melihat kapasitas karakter kita. Itu yang penting. Orang diberkati itu dari karakternya. Maka khotbah pertama Yesus adalah sabda bahagia. Tapi dalam bahasa Inggrisnya disebut beatitude. Jadi kalau Anda mau diberkati, diberkatilah orang yang ini, yang murah hati. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Semuanya bicara karakter. Karakter bisa mengangkat kita, karakter bisa menghancurkan kita. Kapasitas karakter kita yang menentukan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau karaktermu seperti Yesus, kau terima banyak berkat dalam hidupmu. Gimana karakter diperbesar? Diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Betul gak saudara? Yang ketiga, yang pertama kepercayaan. Yang kedua apa? Kapasitas, kemampuan. Yang ketiga itu adalah investasi. Makanya mereka menjalankan uangnya. Menjalankan uangnya. Kata menjalankan itu dalam bahasa Inggris to invest. Makanya hari-hari ini harus investasi semua resources yang Tuhan percayakan buat kita. Ketika Anda menginvestasi, maka hasilnya akan berlipat-lipat kali ganda. Investasi itu penting, tapi jangan robot ya. Itu sudah scam ya. Banyak teman saya rugi miliaran gara-gara investasi yang salah. Investasi yang paling benar dalam kerajaan surga. Tidak ada resesi, tidak ada inflasi, tidak ada manipulasi, tidak ada sisi dalam kerajaan surga. Amin? Betul nggak? Investasi yang benar dalam kerajaan surga. Berlipat-lipat kali ganda. Investasi itu penting. Saya beli rumah di Alam Sutra 2000 berapa saya kira? 2011. 9. Harganya 600 juta. Dulu 600 juta, ada perabotnya sebagian. Rumahnya oke lah, cocok buat kami, pas buat kami. 600 juta investasi. Sekarang rumah itu sudah 2,5 miliar. Berlipat-lipat kali ganda. Tunggu sekarang beli rumah 2,5 miliar, saya nggak ada uang. Tapi dulu Tuhan bisa tolong investasi. Kalau saya jual rumah itu, saya bisa dapat uang 2,5 miliar. Investasinya berlipat-lipat kali
ganda. Betul nggak? Cari investasi yang benar, investasi yang menguntungkan. Betul nggak saudara sekalian? Dan invest semua talentamu, invest sebuah kemampuanmu, invest. Saya paling suka beli buku. Kalau saya ke toko buku, saya ke setada nama buku. Saya suka buku, saya suka baca. Dan itu investasi. Untuk hidup saya lebih pintar, lebih mengerti banyak hal. Investasi. Makanya orang suka bilang, oh Bapak suka baca buku ya. Kok tahu? Ya ada cerdas-cerdas dikit lah ya. Dari buku ya saudara, nggak dongok-dongok banget ya. Ada lah lumayan ya, pintar-pintar ya. Kenapa? Dari informasi buku. Ketahuan orang baca buku, nggak baca buku itu ketahuan. Nah sudah saya investasi, saya suka baca buku, saya beli buku. Buku di rumah saya lemarian, dia itu bahasa Inggris semua. Dan itu hitungannya dolar loh saudara. Tapi saya nggak segan-segan, benar. Untuk investasi karena itu menambah wawasan saya. Betul nggak? Menambah saya. Dan saya belajar kalau kita investasi pada hal yang benar, itu jadi berkat yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah ini prinsip kerajaan surga. Kita ikuti prinsip ini, hidup dalam prinsip ini, kau akan melihat hidupmu berbeda. Gak sama. Kita gak dibatasi oleh keadaan, situasi, kondisi yang ada. Kita higher, lebih dari itu. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Terima kasih ya Bapa, bersyukur. Bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar. Tuhan sudah singkapkan, Tuhan sudah ungkapkan rahasia kerajaan surga. Kami mengerti yang namanya hukum kepercayaan. Kami mengerti yang namanya hukum kapasitas, hukum kemampuan, kesanggupan. Kami mengerti yang namanya hukum investasi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau investasikan hidup kami membangun orang lain. Kami mau investasi hidup kami membangun murid-murid dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Kami meninggalkan legacy, warisan secara rohani kepada anak-anak kami. Kami mau invest hidup kami pada anak-anak kami, memberikan yang terbaik buat mereka. Oh, ralabasyanda, labalabasyanda. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap kami. Biar kami mengerti dan hidup dalam prinsip kerajaan surga. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus terus mengajar kami. Roh Kudus terus menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Diberkati semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pastor Agus Lutan yang sudah sharing firman kembali lagi di tempat ini bersama-sama dengan kita dan datang dengan Ibu sekarang malam hari ini. Puji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus atas firman-Mu yang luar biasa. Dan kami tahu ya Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang akan melebar kapasitas kami. Dan kami tahu ya Bapa atas semua ini. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber berkat kami. Terima kasih Bapa. Dan semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Persembahan bisa dijalankan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku terima
kita akan terus ada di tempat ini dan kita akan tetap ada di minggu pertama dan minggu ketiga. Dan untuk nanti tanggal berapa? Tanggal 18. Tanggal 18 kita akan dilayani oleh Pastor Chris Manusama di tempat ini. Dan kita biar bisa sama-sama hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan. Dan ada pengumuman tambahan mungkin? Ada lagi? Enggak ada lagi. Baik. Mari sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Engkau pimpin semuanya Tuhan Yesus apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, kami mau serahkan setiap masa depan kami, hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia ya Tuhan Yesus, dari presiden, wakil presiden sampai jajaran yang paling terendah pun. Engkau berikan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga semua kebijakan, semua keputusan itu semua yang berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk persekutuan doa ini ya Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang akan memimpinnya. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau sudah membuka persekutuan ini, maka Engkau sendiri yang akan memimpin persekutuan doa ini ya Tuhan Yesus, kemanapun arahnya. Kami hanya mengikuti Engkau saja Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk Pastor Agus Lutan dan Ibu yang sudah ada di tempat ini, yang sudah membagikan sharing firman pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kehidupannya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati seluruhnya ya Tuhan Yesus, sesuai dengan kapasitas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biar semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan Bapa, sebelum kami pulang ya Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masuk-Mu, yang akan memberkati Engkau dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan juga memberkati keluar masuk-Mu. Tuhan akan memberkati tepung adonan-Mu, dan Tuhan akan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, dan sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai, dan sekali lagi sampai ketemu tanggal 18 Februari di tempat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya, sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya.